sekalian, rahimahullah, sambil menunggu guru kita karena tadi hujan, maka beliau sudah ada di belakang sedang salat dulu. Jadi bapak dan yang sekalian, ibu-ibu dan juga jamaah, terutama ini imam kita, karena dulu di pondoknya tukang masak, jadi nanti sudah menyiapkan masakan, jadi masakan ala santri untuk ngaliwat. Nanti pada kita, setelah kajian ini pada kita mau mencicipi lah sambil kita ngobrol-ngobrol, silaturahim. Alhamdulillah kita sudah datang. Mari kita mendengarkan nasihat dan kajian dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, wabil khusus kurang sadayana kurang doakeun Bapak Kiai Haji Yasin Banasi dibarokahkeun di surga. Radio sadayana hadirin dina doa satu jagat ampun di doa Rabbana atina fid dunya hasanah terus wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa ini mudah diucapkan, semua kita bisa. Tapi kurang sepuluh kumaha mampunana, karena eta minana tikenca katuhu hareup tukang loba gogodanana, sehingga kita lupa bagaimana dunia yang hasanah itu, lain pamajikan wae jalan hasanah. Kita lupa bagaimana kita menebarkan kebaikan. Kita menjadi agen-agen minyak tanah agen penebar kebaikan. Allah agen minyak tanahnya. Maka tebarkan kebaikan dimanapun kita berada, kepada siapapun dalam kondisi apapun, maka kita akan menemukan kebaikan. Samsul luhurnya. Wanu bani buli baik. Saya panggil dia enggak bilang. Dia panggil. Ayat tasri itu. Tasri jamaah di tengah malu. Ayat Nawaya bila apa video lain aku baru dan dijawab di mana? Banyak ulangi video. Saya berusaha mengenai tebarkan kebaikan dimanapun kepada siapapun dalam kondisi apapun, maka kita akan dituntut menemukan kebaikan di dunia di akhirat. Ulangi.
minum kalau minum Tuhan. Tapi kajian hari mau minum dicai. Kalau keluar jadi minum, bu. Dia jadi soal. Iya bisa kan? Ada bisa pencitraan. Nah, banyak live stream. Halo, hai guys, gue lagi ceramah guys. Tak itu bagio, Robana Antina, hidupnya hasanah saya. Mungkin nanti kita akan mendapatkan wilayah di sana. Umat mendapatkan kebaikan kalau kita sendiri bukan contoh kebaikan. Banyak orang yang hebat memberikan contoh, tapi sedikit jadi contoh. Benar begitu. Jadi contoh, jadi inspirasi. Cari inspirasi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi penebar kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu wijrun falahu ajrun wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan inspirasi kebaikan, membiasakan kebaikan, maka orang lain terinspirasi mendapatkan kebaikan, maka pahalanya bagi mereka yang melaksanakan kebaikan dan bagi mereka yang memberikan contoh kebaikan sampai hari kiamat. Makanan nanti mengusir malu sebagai mengusir, terinspirasi. Bagi mengusir lalu kiamat itu ditanggung bosannya bagi kebahagiaan. Tapi sebaliknya bagi mengusir harus orang lain menjadikan cara sholat, cara ngaji, jadi ngaji di sholat, usaha bagi men-share hikmah, men-share video yang menyebabkan orang itu dapat kebaikan, maka bagi menambahkan kebaikan. Ya, kiamat berbagi. Kan kalau yang namanya, jadi di kiamat juga. Bagi ayo bilang sekolah. Nanya ke guru, Pak Guru, hari kiamat itu masih gunung meletus, laut mahir, gempa bumi. Terus hari sekolah pan aing lagi modal saja. Saya berjauh. Gila. Bagaimana aplikasinya? Iya Pak, iya Islam ya. Iya jujur Islam ya. Makanya Habib Nurmanogedo kan? Iya dah. Taruh bebas versi Habib Nurmanogedo. Ayana juga main kayak namanya Hamzah Cimaet yang Kamar Usman. Tapi selama kacet dia polkam meski. Pertanyaan dulu. Tapi kok dilihat dengan gini. Tak Habib Nurmanogedo. Dia bilang apa? Orang muslim itu gak baca Quran. Orang muslim itu tidak baca hadis. Bagaimana mereka mengenal Islam? Maka tunjukkan sikap akhlak kita yang baik. Mereka akan kenal Islam. Benar. Sewaktu konferensi pers dengan pertandingan dengan McGregor kan, dia bisa melindungi kan, nggak mau menyentuh, dia nggak mau. Ada wartawan, jurnalis, nggak nulis kira-kira. Ayat kira-kira. Jadi orang terkesima, nah itu asana. Itu. Nah makanya bahwa yang menyebabkan kehidupan kita baik ini adalah sekali. Yang menyebabkan kehidupan kita baik itu adalah sekali lagi. Ketika kita menjadi pribadi dicontoh kalian. Orang yang dokter orang ini contoh.
Makanya di dalam masjid, insya Allah. Mau buat dulunya. Dulunya cara guna sendiri. Biar sendiri. Begitu. Ya, biji selesai. Bagaimana aplikasinya? Isu-isu orang mikir. Aku hari ini kebaikan apa yang bisa kutebarkan? Begitu Bang. Hidup itu budaya plan. Hidup itu harus berencana. Aku ngapain hari ini? Sampai nanti kemana-mana ayat tetangga, ayat dulur, ayat sahabat, minimal ditraktir topik ulang. Nah, bagaimana? Ulang narkoba, ngarikan narkoba dulu. Bergerel. Jadi kita ini hidup jangan bergerel, saudara. Jangan bergerel. Alhamdulillah, masih aku baik pernah ada si Bagio yang si bisa melakukannya. Apa aku bisa hadir? Siapa mau ayat di Bogor, hadir di Pulau aja. Nah, jadi bagaimana mengaplikasikan Islam dan Allah salam kedamaian. Al-Muslimu man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam. Apa itu Islam? Apa itu Muslim yang bisa menyelamatkan saudaranya dari kejahatan lidah kita dan tangan kita? Orang bagi orang bisa yang keadaan, orang bisa yang keadaan dan orang minimal menyendiri. Sekali lagi Bang, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, minimal kita menyakitin dan jual tahajud dan jual. Imam Islam kalian jual tawarkan. Ia Islam, ia Islam. Di sini aja ya, di sini. Jadi Islam itu makanya Rasulullah inna itu diutamai memakai lima Allah kita satu akal kata dengan Khalid makhluk tengah-tengah akhlak wajahnya khalaqo Khalifun makhluk wadakan makhlukun khulukun. Namun Allah dan Khalid akan mencintai sang makhluk kalau sang makhluk punya khuluk. Kalau sang makhluk punya akhlak, kunci kalau dia. Sekali lagi baru kunci hidupnya. Allah akan mencintai kita. Allah sang Khalid akan mencintai kita sebagai makhluk kalau kita punya akhlak. Tulis. Dua sama dia. Awas ya, Oke. Nomor kedua. Bagi makhluk, saya makhluk akan saling menghargai, akan saling menghormati kalau kita punya akhlak. Satu akan datang. Tatangkalan makhluk, orang makhluk, orang muda, akhlak kepada tatangkalan, maka akan terjadi ekosistem yang harmonis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mencela air. Airnya saya cair coba. Air alhamdulillah ya Allah ya. Maka nasi goreng di kantor cair. Air aromanya di mana? Hari supaya terkomen. Kadang-kadang ada orang ya Allah ya cair itu. Air saya cair. Kadang-kadang bilangnya mau lagi kasmaran. Suka memuji-muji, amin. Sampaikan salamku untuknya. Si Bagio, KAI Jawawe, si Bagio, KWW, nakir Bagio tapi kewadilan, Bagio, dapat ke. Cek KWW nanti kira, wahai angin, sampaikan salamku kepada Bagio.
datang angin topan. Angin putih beliau ya. Maksudnya kita bagaimana di dunia sana. Wafil akhiratnya sana. Iri panggil di akhirat sana. Pangkat dunia madratul akhirat. Dunia mah sawah. Namun ditanam orang patah petik di situ. Bagi melakukan muamil tubuh kalian. Benar bagi. Bagi ilmu bersurah. Pepelakan bahasa datang ke iman. Itu yang maripu bahasa benar. Pepelakan bagi belakang siapa ya. Menurut apa ya dibayar. Ini konsep yang sederhana bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya orang masih tergopoh-gopoh. Sok hitungan. Dalam hidup suka hitungan. Benar tak? Contohnya orang kondangan. Muka lamar baju dibutuh kabeh. Pantas betulnya. Making bayar. Tapi pas lagi serangkokan. Menyerah. Lagi ikan. Menyerah. Arek. Dipermakli. Nah, yang akhir. Di dunia sana waktu lahir di sana. Wakil akhirat di sana mah. Orang mana ting tulus. Apa artinya ting tulus? Kerjakan aja kebaikan di dunia. Perkara diterima benar, tetapi terserah Allah. Nomor 5 orang mengawe kerjaan, ikut segera buka lagi. Imam Malik diundang kota kakana. Ya imam, ke imamnya, datang ke imamnya. Ditipai baru dia. Imam kenal lagi. Iban siang menapai. Jadi balik lagi. Di sana. Ya imam, ke imamnya. Datang. Ayo ke dia. Ayo mana man? Saya tipai. Ayo mana? Aku nanti ayo. Isu karena itu. Ya imam, ke imam. Datang di rumah. Lagi-lagi tetangga itu bilang, ya imam, aku hanya bercanda. Serius. Karena ditanya, ya imam, kenapa engkau dipanggil oleh tetangga? Engkau datang pada saya itu berbohong. Dan besoknya engkau dipanggil lagi dia, engkau datang ternyata dia berbohong. Besoknya lagi dia manggil engkau, menang engkau, lagi-lagi dia berbohong. Kenapa engkau tetap datang? Keren jawabannya. Masalah dia bohong atau tidak itu urusan dia. Yang penting Nabi menyuruhku kalau aku diundang dipanggil aku harus datang. Keren. Hakul muslim ala muslim situl. Hak seorang muslim kepada yang lainnya ada 6. Di antara idza da'ahu fa'ajib. Kalau kita dipanggil datang, Nabi berjoget. Ya, berjoget. Salah satu ciri fisik Nabi itu, ya, kalau dipanggil orang, nih, Nabinya, ya, dipanggil, ya Rasulullah, kabeh ini balik awak, Labbaik, makanya sebenarnya nyebut labbaik. Menurut orang Betawi mah baik. Labbaik, gitu. Jadi rezeki bagi. Ayo, kamu Nabi mah begini, dipanggil sama sahabat ini. Nah, begini. Dan dalam Maulid Simpidiro dikatakan, idza da'ahul miskin
fajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau panggil fakir miskin, fajabahu ijabatan muajjalah. Tak buru-buru lupa. Ayah naon, wah, ayah naon bibi, ururan. Keren. Rumahnya dibantu. Dia sama keren siap, no siap dijumpai. Benar. Tapi mana? Nah, Islam. Nah, dan yang terakhir, inilah amatikan Islam. Bisa jemaah. Allahu Akbar. Dan Nabi terakhir, beliau pernah bersaudara Jak kemana? Nah, beres. Nomor Fegi minta kebaikan di dunia. Ini ada pemuda tadi asik di luar. Ngacung. Keren. Biar iya dong, harus ya. Nih, Om senang nih. Dia kemarin ini dia. Oh, iya. Om senang kalau yang ganteng begini. Karena masa depan masjid ini dalam kalian. Bisa rawat, Bu. Ada saya keluar dulu dari materi. Saya senang ketika pemuda ini datang ke hubungan kemudahan. Masih senang. Kenapa ini? Nih, banyak masjid-masjid di komplek. Ketika penduduk komplek itu masih pada dinas, masih pada kerja, udah pensiun, anaknya udah pada gede, isi komplek itu, ya boy, aki-aki hukum. Nah kalian ya, the future of this masjid lies with you. Masa depan masjid ini ada di tangan kalian. Nabi dalam perjuangannya mengedepankan pemuda. Inna biyadi syubhan amrul ummah wa fi islamnya ayata wa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akhiru ta'akhirat. Di tangan kalian pemuda masa depan. Saya suka dengan Pak Kritisi, istilahnya bukan komplek tapi kampung ini. Karena kalau komplek itu masalahnya komplek. Makanya kita kemarin kalau orang di kampung ini tidak terpancing beliau di komplek ini berat. Sekurang terhulanya kolot. Hari kolot mah kapikir bagi orang bukan kecil kurang. Makanya pakai itu di mata rumah mereka mana kampungnya ini ada siapa nih? Bimo. Chandra. Bimo menjadi sakti, Bima sakti setelah masuk ke dalam kawah Chandra di muka. Jadi saya Evan, rezeki fantastik. Udah siap. Nah ya, Bimo, Cakra, Evan, termasuk di Jakarta. Ini udah tua kami. Kita ini ya, nama saya banyak ajari ke masjid mana dulu. Anak-anak nanti kalau doakan di masjid. Saya ini anak masjid. Kamu Abbas ya, anak basket. Bagi orang primus, dia musola. Bagi bicara bukan mas, ya Pak Eri, pokoknya menulis ngaji-ngaji kudu hadir tentang doa. Mau dua mau datang nih, mau main, ini datang hadir di bagian doa dan itu balik kan. Balik.
Oh dibully nih. Ya, pakai ya apa namanya nonton nanti, hiburan mana nonton nanti, macam orang tuh, majalah tuh, hiburan apa mana, nabuli nanti. Awas ya, balik lagi. Ya, para pemuda, makasih kamu masuk di sini. Ya, siapa orang itu? Ini benar pemuda. Saya keluar dari masa itu. Tidak ada seorang pun hidupnya tidak berkah ketika orang itu hatinya bergantung kepada masjid. Saya kecil masjid. Monas masih segini nih. Ya, Mo, Chandra, Revan, ya, alhamdulillah. Udah dirauh ya udah, ya dirauh. Tuh, dulu masjid. Nih kata Nabi, Syaf'atun yuzillukumullahu la zilla illa zilluh yaumil qiyamah. Ada juga. Nih pemuda, ada 7 golongan yang Allah lindungi, yang Allah payungi dengan payung keagungan Allah dari kiamat, di mana tidak ada payung selain payung Allah. Siapakah dia? Syabun nasha'a fi ibadatillah, rajulun mu'allaq min masajid. Siapakah mereka? Para pemuda yang giat imanannya dan hatinya terpaut di masjid. Kalian sudah mendapatkan privilege. Apa privilege-nya? You got the shelter, you got the shade from Allah Subhanahu wa Ta'ala in the day after. When there's the shade, when there is shelter, there is an umbrella at the time, and you are deserve to have that shade. Jadi, benar. Alhamdulillah. Pemuda, gitu. Balik lagi ke materi. Robbana atina di dunia akhirat, rumah dunia. Nah yang terakhir bapak-bapak, watina ada benar. Ujung dari apa yang kita minta itu supaya kita dihindari dari. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ana ukhbirukum, mau nggak aku kasih tahu orang yang diharamkan dijelas api neraka?" Ada 4 Pak. Dan ini lagi-lagi bagaimana kita bersikap di masyarakat. Terakhir, ya kemudian 4 golongan yang diharamkan. Kata Rasulullah, istilah api neraka. 1, hayyinun, orangnya tenang, nggak gampang terprovokasi, nggak gampang emosi, tenang, berwibawa. Makanya ibu-ibu ketika punya anak gadis menginginkan calon menantu seorang pria berwibawa, wibawa mobil. Itu hayyin. Apa? Hayyin. Ya, orangnya tenang, tegas, tenang, tegas. Ajib. Rasulullah. Tenang. Suatu ketika ada orang Nasrani mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini palak. Nabi dipalak berhasil. Ini palak itu tuh, Abu Lahab. Anak yang mana? Tuh Abu Lahab. Dia datang, ya Abu Lahab. Siapa malam dia begitu. Berdetak Abu Lahab. Itu. Si orang Nasrani, ya Rasulullah, ada lagi. Barang yang belum dikembalikan oleh Abu Lahab. Abu Lahab, bahkan
belakang Muhammad itu ada 2 ekor singa yang siap menerkam dirimu. Artinya apa? Muncul dari ketenangan jiwa, tenang. Sok aja, hati-hati. Saya punya teman preman dari Tanjung Priok. Pengimal, top pengimal. Tapi dia bilang dia, yang gue pesan aku itu si Ujang. Si Ujang pasti tenang itu, tenang. Kita makanya kalau yang tengil kemudian tengil gitu ya. Tapi tenang dulu. Air beriak tak. Coba kalau tenang, hanya oleh 2 yang makanya tenang. Orang yang diharamkan oleh surga, orang yang diharamkan di jalan api neraka, orang yang tenang, tidak gampang kena gosip, tidak gampang kena provokasi, tenang berwibawa, ya. Asyik orang asyik. Ya. Jadi bagaimanapun itu bisa ditenangi orang itu. Makanya saya suka ditaruh kalau ada demo mahasiswa atau apa, kadang-kadang Intel suka ini, itu kan. Saya menenangkan. Bulan puasa kemarin untuk istana, ini mahasiswa, ini aparat keamanan berhadapan. Saya baru ceramah di PLN depan rumah sakit Salam. Makanya kita itu lihat saja yang pada demo tenang bus api naik Lorda tenangnya ke mana? Mundur siapa? Mana siapa? Malu. Itu sup. Waktu itu ada armada bergebulan. Main itu kan beliau. Bulan air lebih absen beliau. Air nama. Jadi, nah, itu berarti tenang. Air jangan tenang. Kalau tenang, asyik. Itu yang diharamkan di jalan api neraka. Tenang. Kita punya keinginan tenang. Mari tenang. Senyuman dikasih. Jadi firman ya. Sampai hati-hati. Tenang. Ibu nggak mudah terprovokasi, nggak mudah diemosi. Lalu tahu nggak? Itu tuh. Wah, tenang Ibu, jangan. Udah, itu suami orang, jangan diomongin. Gimana kalau suami kita diomongin? Gue ngomong fakta. Bisa buat siapa fakta dibahas. Ini mau fakta itu, fakta disebutkan gim. Amun fakta disebut nafir. Amun dari menjelmakan disebut bukan. Ya bagi ngomong tentang gorengan jelma itu karena disebut mau ibarat ngadang pakai mau ngomongin keburukan orang di depannya disebutnya bukan mencaci maki. Kalau ngomong di belakang orangnya kebohongan itu disebut fitnah. Ya fitnah utang gibah itu kan di sini neraka Indonesia. Karena cek Nabi, kenapa doa kita belum dijawab? Perhatian, nanti ada kajian khusus sebab-sebab doa yang dijawab. Di antaranya hati mati. Kenapa hati kita mati? Apa kata ini? Araftum
An-nar haqqun. An-nar haqqun. Paramaitum anfusakum ilaihi. Kalian tahu siksa api neraka. Kalian tahu panasnya api neraka. Tapi kenapa justru perbuatan kalian yang melemparkan kalian masuk neraka? Listnya umum neraka. Pernahnya beliau ditanya, di surga bisa ngerokok itu? Bisa. Tapi koreknya kudu kana lakan lah. Nah, terus satu itu Pak yang diharamkan di jalan api neraka apa namanya? Hayyin, lembut apa namanya? Tenang bawah. Yang kedua semuanya lain lembut. Kalau tenang kan ada lagi tenang. Ini lembut. Lihat generasi di rumah. Generasi di rumah itu asik berwibawa. Dengan dirinya. Tadi saya udah pakai ini jaket kostum asli di rumah. Tapi sih juga beragam. Kan bagi ayam makanan, mau bagi ayam mungkin kan baik. Tapi udah ini. Hari Jumat hari ini alhamdulillah. Oh ini jam kanan. Saya jujur nggak liatin. Alhamdulillah. Pergantian namanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, dah balik lagi. Oh ya saya jam kanan itu. Saya cuma bilang dalam hati bagus banget. Ya kan. Apa zaman tidak ngomong menaik dia ngomong lagi dua yang ngomong apa lagi lembut ibu lembutnya lagi ibu masuk mahita lagi lagi mah benar majikan lembut wis lah makanya salah ibu itu jempol, tapi ibu mencingir, muncul mana? Hanya sirinya berdirinya. Saya lihat ini, bisa bilang nanti. Ayah di rumah bacaan hutan kuno samudra kuaruni pemajikan melakukan dia mah balik hebatnya pemajikan hebatnya bangsa kita ini bapak-bapak nonton Nabi Ibrahim, pernah kan? Udah. Nabi Ibrahim beliau pemajikan Abraham. Apalagi takutnya miskomunikasi. Nabi Ibrahim istri Abraham. Dari dua istri itu lahir para nabi. Kita ngikutin loh, boleh ngikutin, tapi dengan syarat. Nabi Ibrahim tak mau dibakar, baru punya istri dua. Dari siapa dia mau mandi dulu? Mau mandi dulu, pulang kecil dua orang di sana. Saya ingat hari. Kamu masih mau mandi dulu, jangan berpikir buat menunggu. Nabi Ibrahim punya istri dua, tak mau dibakar. Tapi orang mau dicakar. Kamu kene salah satu ini dicakar pokok majikan. Jangan coba-coba nyandu. Terus ngomong.
Bantuin masyarakat ngomong, mulai nyandung. Sing demi hidup pulang yang mau dicakar nih. Kayak aman hidup. Biar deh. Oh, penyakit ibu-ibu, biji cemburuan. Kesini. Dua, uji karena bunyi. Nanti yang sebagai untuk pemajikan. Oh, pernah bukan? Oh, iya, dunia hari ini yang nomor ketiga. Ya, nomor ketiga yang diharamkan di jilat api neraka adalah qoribun. Qorib, pandai bergaul, dekat dengan siapa saja, nggak memerah diri, nggak asik orangnya support, ya. humble kasih, asik orangnya. Dengan siapapun dia bergaulnya asik. Tuh. Makanya kalau tidak, bergaulnya salah pilih, repot. Yang terakhir adalah tahlul. Yang diharapkan di jilat api neraka adalah orang yang suka mempermudah urusan orang, tidak mempersulit, ya, menggampangkan. Oke, demikian mohon maaf, Kiai, ya semuanya alhamdulillah kita bersilaturahmi lima pemuda kami tidak berkah banyak kaum pemuda sukses menggapai cita-citanya dari masjid. Dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla akan diberkahkan itu kalian. Wahai para pemuda, kasih tahu yang lain nanti aku anjir. Boleh dong. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.